Sekarang kita bebas melangkah karena diizinkan berpetualang. Kita kemana, Yunda? Terserah hembusan angin mau membawa kita kemana. Ya, 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 ya. Kalian telah mengagetkan buruanku. Heh, jaga bicaramu, Tuan. Kami tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Gara-gara kudamu, semua binatang buruanku lari. Maaf kalau begitu, Tuan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada yang berburu di hutan ini. Enak saja cuma minta maaf. Lihat, dari pagi prajurit-prajuritku menggiring binatang buruan itu kemari. Waktu aku tinggal melepaskan panah, kalian mengejutkannya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak tahu ada yang sedang berburu di sini. Kami sudah minta maaf. Apalagi? Hei, siapa yang mengizinkan kalian masuk hutan grogolan ini? Ini hutan larangan untuk dimasuki orang sembarangan. Mengerti? Kami benar-benar tidak tahu, Tuan. Kami bukan orang sini. Kami dari daerah Pengging. Sekarang ku beritahu. Ini daerah perburuan negeri Pawanawan. Dan aku salah seorang pangeran negeri itu. Sekali lagi kami minta maaf, Pangeran. Baik. Kali ini masih bisa kumaafkan. Dan karena kejujuran kalian, aku mengundang kalian menjadi tamu di perkemahanku. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan, Pangeran. Baiklah. Prajurit, kita kembali ke kemah. Siap! Gusti. Ayo. Tahan, Gusti. Saya akan mencari obat. Cepat, Di. Tahan, Gusti. Obat ini sedikit perih. Tahan, Gusti. Min, sudah ditambah bumbunya. Sudah, Tuan. Mari kita ke sana, ke kemahku. Sudah pulang, Kanda? Sudah senja, dan kukira sudah banyak hasil buruan yang aku dapat. Oh iya, Kumara. Ini tamu kita. Saya Chandrika Dewi, Pangeran. Saya Ken Amaranila. Kumara Kumba. Saya sepupu Pangeran Menak Merdawa. Kosongkan satu tenda Baik, untuk Kanda. mereka berdua, ya? Silakan. Silakan. Mari, silakan. Kelihatannya kita harus menginap di sini, Gusti. Baru besok mata Gusti akan kembali terang.
Ayo. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Dewata, Pangeran. Selama ini kebebasan kami terbelenggu oleh Eyang Wiku yang terlalu berlebihan mencemaskan keselamatan kami. Bertahun-tahun kami cuma hidup di lingkungan padepokan. Pada Semua malam orang yang sunyi tua dan berselimut angin akan lembut, di tengah heningnya alam semesta yang hanya diiringi desir dedaunan dan lirih desir udara malam, terjadilah sebuah peristiwa yang kelam. Dua orang pendekar wanita yang elok rupawan, bak embun pagi yang turun di kelopak mawar, duduk bersanding dengan seorang pangeran muda dari negeri Pawanawa, seorang lelaki yang menyimpan hasrat kelam di balik senyuman manisnya. Tatkala mereka tengah bersantap malam, menikmati hidangan lezat yang disuguhkan di bawah cahaya rembulan, sang pangeran dengan mata yang menyala oleh nafsu yang tersembunyi, memandang keduanya dengan gelora yang tak tertahankan. Diam-diam, sang pangeran telah memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menyiapkan hidangan khusus berupa sop jamur yang telah dicampuri ramuan penidur yang halus dan tak tercium oleh indera biasa. Namun sayang, aroma sop itu begitu tajam dan mencurigakan, hingga sang pangeran pun mencium baunya terlebih dahulu. Ia menyeringai puas, sebab jamur itu akan menjadi alatnya untuk menjebak dua pendekar jelita tersebut. Diberikannya hidangan itu kepada mereka, dengan ucapan manis dan senyum palsu yang dibalut keramahan seorang bangsawan. Dan benar saja, belum lama berselang setelah santapan itu masuk ke perut mereka yang polos dan tak menyangka, kedua pendekar wanita itu mulai merasakan gejolak aneh dalam tubuh mereka. Kepala terasa berat, pandangan mengabur, dan tubuh menjadi lemah tak berdaya. Dalam waktu singkat, mereka jatuh pingsan, tenggelam dalam kegelapan yang tidak mereka pahami. Tanpa membuang waktu, sang pangeran segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa tubuh tak sadarkan diri itu ke tenda khusus, tempat yang sudah disiapkan guna melancarkan niat busuknya. Namun takdir berkata lain. Kala malam telah mencapai puncak kesenyapannya, dan bulan menggantung tepat di ubun-ubun langit, datanglah sosok misterius ke dalam tenda itu. Ia bertopeng, tubuhnya tinggi besar, dan kemunculannya seperti bayangan kegelapan itu sendiri. Ia bergerak tanpa suara, lalu mendekati kedua pendekar yang terbaring tak berdaya. Disuapkannya ramuan penawar ke bibir mereka, dan dalam sekejap kesadaran mereka pun pulih. Begitu tersadar, kedua wanita itu berteriak histeris, kaget dan takut akan sosok asing bertopeng itu. Suara mereka membuat para penjaga bergegas masuk, namun mereka mendapati sang pangeran hanya bisa terdiam, karena rencananya telah gagal. Mereka menceritakan tentang kehadiran sosok bertopeng yang menolong mereka, yang wajahnya mirip Bandagina menyeramkan dari dongeng kuno. Tak ada yang bisa menjelaskan siapa gerangan penyelamat misterius itu, namun yang jelas, niat bejat sang pangeran telah digagalkan oleh kekuatan yang tak terduga. Kenapa, Kanda? Aku bilang tidak. Kimin, sini. Silakan, Gusti. Apa itu, Tuan? Ini hanya jamur dari hutan tadi, untuk pegal-pegal. Untuk supaya tidak dipijit lagi. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Adik pangeran sepertinya sangat perhatian kepada pangeran. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Dia sangat manja kepada saya. Karena sejak kecil selalu bersama saya, sejak ibu meninggal. Oh. Oh ya, coba sayur jamur hutan ini. Lezat sekali, cobalah. Ayo, silakan. Terima kasih. Enak kan? Enak. Iya, enak sekali. Juru masak pangeran benar-benar pandai. Tukang masak kami orang-orang pilihan. Nanti setelah kalian makan jamur ini, tidur kalian akan nyenyak. Dan akan mimpi yang indah-indah. Seperti
di nirwana. Benci aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Pangeran, Oh ya? saya permisi ke belakang sebentar. Silakan, silakan. Dini mengantuk. Iya, mata saya berat dan sedikit pusing. Pangeran. Saya juga, Pangeran. Rasanya letih sekali. Mungkin kalian terlalu letih. Biar kalian saya bantu ke kemah. Ayo. Terima kasih, Pak. Hati-hati. Ayo. Prajurit. Bawa tamu saya ke kemahnya, cepat. Sambut hari dan nikmati setiap momen berharga. Yunda, ada apa dengan kita? Maling! 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 Ada maling! Maling? Di sini tidak ada maling, Nini. Saya melihatnya dengan jelas. Orang itu memakai topeng bandagina, topeng pelawak dengan bibir doer. Mana mungkin ada maling? Jangan-jangan hantu. Hantu? Saya yakin bukan. Saya harus lapor pada pangeran. Maaf, Nini. Saya tidak berani mengganggu beliau karena beliau sedang tidur. Tapi ini juga sangat penting. Mana tahu orang itu mau mencelakakan beliau. Ada apa? Tidak. Maaf, pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Namun Tapi sang dia pangeran cepat sekali bukanlah melarikan- pria yang mudah menyerah. Ia adalah seekor ular yang akan tetap merayap meski ekornya terpotong. Ketika mentari siang menyinari hutan dan perburuan usai dilakukan, sang pangeran mengubah siasat. Dengan senyum manis yang penuh tipu daya, ia mengundang kedua pendekar itu ke istananya, dengan dalih ingin memberi penghormatan sebagai tamu agung dari negeri jauh. Kedua pendekar, yang hatinya bersih dan tak pernah menyangka tipu muslihat seorang bangsawan, menerima undangan itu tanpa curiga. Mereka berkemas dengan ringan, menyiapkan kuda-kuda mereka yang gagah,
dan dalam cahaya mentari yang hangat, berangkatlah mereka menuju istana Pawanawa. Namun di balik megahnya istana itu, ada mata yang memandang tajam, adik dari sang pangeran, seorang bangsawan muda yang berhati mulia. Ia mencium niat gelap dari sang kakanda, dan bertekad untuk menggagalkan rencana yang mengancam kehormatan kedua pendekar wanita itu. Dalam diam, ia mulai menyiapkan langkah-langkah untuk membuka tabir busuk yang telah lama tersembunyi di Untuk dalam mereka istana tidak mengenali yang megah saya. namun penuh tipu daya itu. Tapi, siapa pendekar topeng Bandagina itu? Masih terasa nyut-nyut, Gusti. Sudah agak adem, Liwa. Liwa, aku tidak bisa lagi mengampuni manusia-manusia itu. Liwa, ternyata obatmu sangat ampuh ya. Cairan dari pohon. Ternyata obatmu sangat ampuh ya. Cairan dari pohon kedondong trawas. Sangat baik untuk mata yang kemasukan benda asing apapun, Gusti. Dia akan langsung menyembuhkan urat-urat darah yang rusak di dalam mata. Liwa, terima kasih Liwa. Kamu telah menyembuhkanku dan menolongku dengan obat yang tepat. Terima kasih Liwa. Iya, Gusti. Itu semua tangan dewata yang menuntunku, Gusti. Kalau Nini berdua memang tidak punya tujuan, saya mengundang Nini untuk menjadi tamu saya di negeri Pawanawa. Nini akan saya perkenalkan dengan Romo Betara dan juga Bunda Permaswari. Itu suatu kehormatan bagi kami, Pangeran. Saya masih ingin tetap membujak. Saya ingin menikmati kebebasan sebagaimana Nini berdua juga menginginkan itu. Ya, saya masih belum ingin disibukkan dengan urusan kekuasaan untuk menggantikan Romo Betara. Pangeran, Ya, saya pernah mendengar bahwa seorang pangeran memang lebih suka untuk memelihara banyak gundik sebelum mengawini seorang Raja Patni. pangeran yang lain mungkin, tapi saya tidak. Kanda, Ada semua perlengkapan sudah dibereskan. Kalau terlalu siang, kita bisa kemalaman di jalan. Kalau semuanya sudah siap, kita berangkat. Baik, Kanda. Itulah saya. Apa yang saya inginkan, saya dapatkan. Hei, kita berangkat sekarang. Periksa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal. Itu tenda-tenda digulung semuanya dan masukkan ke gerobak. Ayo cepat, cepat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau sampai tertinggal, awas ya. Aneh, kelihatannya Kumara tidak menyukai kehadiran kita. Saya juga merasakan hal itu, Yunda. Sepertinya itu tempat yang dimaksud Aki Gobet. Kan, kita istirahat dulu. Itu ada tempat untuk berteduh. Ya, ayo. Sementara itu, jauh di belahan lain dari bumi yang luas, seorang pendekar bernama Sudawirat melangkah bersama istrinya tercinta, Fatmasari, dalam sebuah perjalanan panjang penuh harap dan rintangan. Mereka tengah mencari seorang tokoh tua yang legendaris, seorang guru sakti mandraguna yang memiliki ajian langka bernama Rawa Rontek, ilmu tertinggi dari tanah Pasundan yang konon membuat pemiliknya tidak bisa mati, meski tubuhnya dihancurkan oleh ajian apapun. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka menyeberangi sungai-sungai dan menyusuri lembah yang sunyi. Ketika malam menjelang, mereka berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Di sana, Sudawirat bercerita kepada sang istri tentang pria tua sakti yang tengah mereka cari, dan tentang kedahsyatan ilmu yang ingin mereka warisi demi menghadapi masa depan yang penuh bahaya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Rumah itu tampak sepi dan angker, namun terasa aura kekuatan yang luar biasa mengelilinginya.
Sudawirat memberanikan diri masuk dan menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, ucapan yang terlontar dari mulut Sudawirat membuat sang guru Umumnya tua para tersinggung. pendekar, Ia merasa mendengar ada diremehkan, pendekar pilih tanding dan di dengan tempat amarah lain. yang tertahan, ia mengusir Mereka pasangan itu terpanggil keluar untuk dari mencoba. rumahnya. Dengan hati berat, Maka mereka pun Bopo bermalam di bersama sekitar para rumah sahabatnya itu, berharap masih ada Bopo peluang Pradana untuk dan melanjutkan beberapa niat pendekar mereka. dari beberapa daerah menyambangi sebuah desa di barat lereng Merapi. Tapi pemilihan pendekar pilih tanding yang tadinya bersih berubah menjadi ajang sirik yang saling menggunakan ilmu andalannya. Hingga akhirnya berlanjut di luar area pilih tanding. Kakang berhasil. Akhirnya Daruna Rupa bisa Kakang. Lawan Rontek! Kamu tidak akan mampu, Pradana. Menguasai daerah Kulon. Akhirnya Empu Pradana tewas di tangan Empu Daruna Rupa. Sementara Bopo selalu bernasib baik. Dia diberi kesempatan untuk kembali ke timur, lalu mendirikan padepokan. Pantas Aki Gobet bilang bahwa dengan ilmu itu, pada akhirnya hanya akan membawa penderitaan batin. Siapapun yang memiliki ilmu rawa rontek, pasti dia tidak akan bisa dibunuh oleh lawan-lawannya. Dia akan terus hidup, lalu tua dan kesepian. Yang penting kita bisa menguasai dunia persilatan, Padma. Bagaimanapun, saya tidak mau direndahkan oleh pendekar muda seperti Sudawira. Juga oleh Angling Dharma, Batik Madrim, dan Suliwa. Ayo, Padma. Kamu yang gagah perkasa. Mau menimba ilmu dari orang jompo seperti aku. Sangat tidak masuk akal. Ampun, Bu. Tidak usah basa-basi anak muda. Aku tidak suka. Katakan terus terang. Dari mana kalian tahu tempatku? Dari Aki Gobet, Bu. Gobet? Justru Aki Gobetlah yang menyarankan saya untuk menimba ilmu dari Empu. Gobet! Gobet! Ini Wira. Mudah-mudahan Batik Madrim itu menjadi buta. Aku melihat dia menggelepar-gelepar kesakitan. Kalau gubuk ini sudah selesai, Nyai, aku dan Bibi Lokahita akan mencari bahan-bahan untuk membuat racun itu. Sebaiknya Nyai mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang tertulis dalam kitab itu. Sudah. Ada 170 macam. Tapi ada 2 macam getah pohon yang belum pernah kulihat. Mungkin hanya namanya saja yang berbeda, Nyai. Kita bisa mencarinya. Oh, iya. Mungkin di sekitar hutan ini masih banyak. Seraka! Maaf, Bu. Kamu sendiri belum tentu mendapat itu. Sudah memikirkan untuk istri. Maaf, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Pergi kalian dari sini.
dengan orang seperti kamu. Pergi! Ah! Mestinya Kakang tidak usah menyebut-nyebut saya. Yang penting bagi saya adalah diri Kakang. Ya, karena saya takut mengecewakan kamu. Di tengah malam yang hening, sang guru tua bersama di dalam keheningan. Lalu, dalam bentuk yang entah nyata atau tidak, ia mendatangi Sudawirat yang tengah terlelap. Dengan suara yang dalam dan berat, ia memanggil Mitra, menyuruhnya mengikutinya masuk ke dalam rumah yang tadi menolaknya. Tanpa ragu, Sudawirat bangkit dan melangkah mengikuti lelaki tua itu. Di dalam rumah, sang guru menyampaikan syarat yang tak lazim, bahwa Sudawirat hanya akan menerima ilmu itu jika ia bersedia melakukan upacara pembakaran jenazah sang guru, mengeramatkan abunya, dan menyebarkannya di tempat yang ditentukan, agar ruh sang guru dapat pergi dengan tenang. Sudawirat menyanggupi syarat tersebut, dan setelah semedi panjang, ia menerima ilmu rawa rontek. Ketika fajar menyingsing, ia terbangun dan terkejut mendapati sang guru telah wafat dengan damai. Maka dilaksanakanlah upacara itu dengan hikmat. Abu sang guru disucikan, dan dibawa oleh Sudawirat sebagai simbol kesetiaan dan perjanjian antara guru dan murid. Kini, Sudawirat telah menjadi pewaris ilmu paling sakti dari tanah leluhur, ajian rawa rontek, yang membuatnya tak bisa mati, tak bisa dikalahkan, dan menjadi pelindung masa depan yang telah ditentukan oleh takdir. Sekarang saatnya. Ayo, Bama. Ayo. Pergilah ke belakang rumahku. Di sana ada gua. Masuklah. Aku menunggumu di sana. Bersemedilah seperti aku. Bukalah bajumu itu. Baik, Guru. Aku akan melepaskan ilmu rawa rontekku dan memasukkannya ke dalam seluruh urat nadi di tubuhmu. Bersiaplah. Baik, Guru. Satu saja permintaanku. Buatkan upacara Bahni Dharana untuk mensucikan mayatku. Supaya tidak ada yang menghalangi perjalananku dalam alam keabadian. Kamu sanggup? Sanggup, Guru. Saya akan keramatkan abu jenazah Guru dalam kuil pemujaan saya. Bersiaplah. Baik, Guru. Dan duduklah di hadapanku. Iya, Guru.
Kang. Kakak. Kang, kakak kenapa? Seperti sesak nafas. Saya bermimpi, Padma. Saya bermimpi. Kang, mau kemana? Pria mitra, kamu telah mewarisi ilmuku. Lakukan janjimu untuk mengeramatkan abu mayatku. Baik, Guru. Padma. Beliau telah meninggal, Padma. Sekarang, kita selenggarakan upacara Cita Sangskar. Mati orang sakti ini